Meninggikan diri itu dengan merendahkan hati. Sebenarnya judul ini kita ambilkan dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah itu pernah bersabda seperti ini: wa ma tawadhu'a 'abdun illa rafa'ahu Allah. Jadi ini di lisensi dari hadis Nabi. Wama dan tiadalah tawadhu' itu kan rendah hati. Tiadalah merendahkan hati. Siapa? Abdun, seorang hamba. Tiadalah seorang hamba merendahkan hatinya illa rafa'a, kecuali akan meninggikan dia. Siapa yang meninggikan? Allahu Allah. Jadi yang kelak nanti akan meninggikan diri kita itu Allah. Dan Allah meninggikan diri kita karena kita mau merendahkan hati. Jadi kalau kita pengen ditinggikan derajatnya, kelas diri kita oleh Allah, ya kita harus rendah hati. Yang membuat anak naik kelas, yang menaikkan kelas itu siapa, Ibu? Naik kelas anak loh, Ibu. Anak sekolah. Guru, maaf saya nggak lengkap ya. Anak sekolah naik kelas, siapa yang menaikkan? Guru. Nah, kita sekolahnya bukan sekolah formal. Sekolah kita adalah sekolah kehidupan. Di sekolah kehidupan, kalau kita merendahkan hati kita, kelak yang akan meninggikan kelas kita adalah Allah. Karena itu dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini, Rasul seperti berpesan kepada kita. Apa pesan beliau? Tinggikan dirimu dengan kerendahan hati. Tinggikan dirimu dengan kerendahan hati. Ini pesan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita diperintahkan untuk merendahkan hati, untuk merendahkan hati. Jadi awalnya pesan lewat hadis Nabi tadi, tinggikan dirimu dengan kerendahan hati. Jadi cara meninggikan diri itu adalah dengan merendahkan hati. Terus kita merendahkan hati pakai apa? Pakai apa, Ibu? Kita merendahkan hati kita. Dan rendahkan hatimu dengan syukur. Ya, hati itu hanya bisa direndahkan dengan syukur. Syukur atas apa? Syukur atas keadaan hidup. Syukur atas semua keadaan hidup. Nah, keadaan hidup kita kan ada dua kemungkinan. Kalau tidak membuat kita senang, ya membuat kita susah. Nah, orang kalau selalu bersyukur, waktu senang, waktu susah, itu pasti tawadhu. Pasti hatinya rendah. Ya, pasti hatinya rendah. Nah, orang kalau hatinya rendah, pasti derajat dirinya tinggi. Berarti kalau begitu, kata kunci semuanya ada pada apa, Ibu? Ada pada syukur. Apa itu syukur? Nah, kita ingin tahu, syukur itu seperti apa? Syukur sejatinya adalah telaga kehidupan yang akan membuat siapapun merasakan apapun adalah nikmat Allah. Itu syukur. Jadi syukur itu telaga kehidupan.
yang akan membuat siapapun merasakan apapun sebagai atau adalah nikmat Allah. Merasakan apapun adalah atau sebagai nikmat Allah. Jadi telaga kehidupan. Ya, bagaimana tidak bisa disebut telaga kehidupan? Orang kalau selalu memahami apapun sebagai nikmat. Dipuji nikmat, dihina nikmat, sehat nikmat, sakit nikmat, kaya nikmat, miskin nikmat. Berarti hidupnya susah atau bahagia? Bahagia. Ya, bayangkan kalau ibu punya rumah di pinggir telaga seperti ini, makanan minuman datang sendiri, nggak pernah merasa kekurangan. Ibu nikmat nggak ibu? Nikmat. Inilah sebenarnya makna dari syukur. Ya, makna dari syukur. Ibu pernah, kenapa kita artikan syukur seperti ini? Ibu pernah dengar Kautsar? Apa itu Kautsar? Telaga. Ya. Telaga milik siapa? Ya, jelas semua milik Allah. Tapi oleh Allah diserahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah menanti umat beliau di telaga Kautsar ini. Kira-kira ibu, kita akan kesana enggak? Insya Allah. Itu insya Allahnya antara pasti atau mungkin. Insya Allahnya 100%, 75% atau 50%. 100%. Maunya atau maunya. Nah, itu sebenarnya ibu, apakah seseorang nanti ya, akan sampai ke telaga Kautsar bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu udah kelihatan waktu di dunia. Itu sudah kelihatan waktu di dunia. Apakah dia merasakan telaga syukur ketika di dunia? Ya, telaga syukur itu artinya ya, merasakan apapun sebagai nikmat. Dan ini benang merahnya, ya, benang merahnya antara telaga Kautsar di surga nanti dengan syukur. Ya. Antara telaga Kautsar dengan syukur, itu benang merahnya kita temukan di dalam satu surat yang ada di dalam Al-Quran. Ya. Surat ini yang betul-betul menunjukkan ada benang merah antara syukur dengan telaga Kautsar. Ya. Ada satu surat, ibu tentu tahu surat ini. Surat apa ibu? Ya, surat apa lagi kalau bukan surat Al-Kautsar. Ya. Dan tanda baiknya itu sudah kelihatan. Ya. Kelihatan pada apa? Pada fakta kaum muslimin itu senang sekali dengan surat Al-Kautsar. Betul ibu? Betul. Terutama kalau dibaca oleh imam waktu salat subuh. Nah, tapi kalau senangnya karena faktor ininya, nah itu berarti iya, tanda tanya. Surat Al-Kautsarnya baru kulit, belum menjadi isi. Nah, karena itu sebentar saja kita ingin mentadaburi surat Al-Kautsar ini. Terdiri dari 3 ayat yang pendek. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna a'tainakal kautsar.
sungguh kami telah memberimu nikmat yang sangat banyak. Fasholli li rabbika wanhar, maka laksanakanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Inna syani'aka huwal abtar, sesungguhnya orang-orang yang membencimu dialah yang terputus dari rahmat Allah. Kalau kita mengamalkan ketiga ayat ini, maka kita hidup di dunia ini serasa berada di telaga Al-Kautsar. Kita serasa berada di telaga Al-Kautsar. Nah, kalau sudah terasa di dunia ini telaga Al-Kautsarnya, ya insya Allah nanti di akhirat kita akan bertemu dengan beliau di telaga Al-Kautsar. Nah, kita ingin melihat satu persatu pesan dari ketiga ayat ini. Tapi kalau kita langsung ke ayat yang ketiga, Ibu, inna syani'aka huwal abtar, sesungguhnya orang yang membencimu dialah yang terputus dari rahmat Allah. Itu kan maksudnya Rasul berpesan kepada kita, ya, awalnya kepada Rasul, tapi kan kepada kita juga. Kalau ada orang yang membencimu, maka jadikan orang yang membencimu itu rahmat kehidupan bagimu. Ya. Yang dimaksud abtar itu terputus dari rahmat Allah. Kalau orang yang membenci itu terputus dari rahmat Allah, berarti yang dibenci terputus nggak dengan rahmat Allah? Tidak. Nah, kalau tidak, berarti kalau ada orang yang membenci kita, apa yang kita lakukan? Temukan rahmat Allah di dalamnya. Berarti dibenci orang itu rahmat Allah, bukan? Nah, kalau dibenci rahmat Allah, kita tetap baik atau berubah menjadi tidak baik? Kira-kira kalau betul itu terjadi, dibenci orang, kita apakan orang yang membenci kita? Kalau berusaha baik berarti masih berusaha. Kan berusaha berarti yang diusahakan masih di sana. Jadi ayat ini dalam sekali, tiga ayat tapi mengandung makna yang sangat kuat, ya, menjadikan diri kita diri yang selalu bersyukur. Mari kita mulai dari yang pertama dulu. Inna a'tainakal kautsar. Jadi memang Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata al-kautsar, sehingga sebagian ulama mengartikan ayat ini dengan arti inna a'tainaka, sesungguhnya kami Allah memberimu Muhammad, memberi apa? Al-Kautsar, telaga Al-Kautsar. Memberimu wahai Muhammad telaga Al-Kautsar. Dan memang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di akhirat nanti kan punya telaga karunia dari Allah Subhanahu Wa Taala, namanya Al-Kautsar. Tetapi secara bahasa Al-Kautsar itu artinya nikmat yang sangat banyak. Berarti dua-duanya bisa diambil. Di akhirat Rasul dapat telaga Al-Kautsar, di dunia Rasulullah dapat nikmat yang sangat banyak. Ayat ini awalnya disampaikan kepada Rasulullah, terus oleh Rasulullah disampaikan kepada kita. Berarti kita dapat gak Al-Kautsar dari Allah? Dapat. Iya, nikmat yang sangat banyak. Dapat, Ibu? Kalau merasa belum, Ibu pernah gak menghitung nikmat Allah? Kalau gak banyak kan bisa kehitung. Hartanya bisa kehitung? Tidak. Iya, tidak. Iya. Bahkan Allah sendiri, ya, menyampaikan wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, dan andai kalian menghitung-hitung nikmat Allah, niscayalah kalian tidak bisa menghitungnya.
Ya, nggak bisa memang. Andai tidak ada ayat ini saja kita sudah tahu, kita sudah paham. Memang saya nggak bisa menghitung ya jumlahnya nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka saking banyaknya nikmat Allah, ini ada di surat An-Nahl, Ibu. Ya. Nanti saya lupa ayat berapa, Ibu baca aja dari awal terus, nanti pasti ketemu ayat ini. Surat ke-16. Jadi nikmat Allah itu amat sangat banyak sampai-sampai kita tidak bisa menghitungnya. Sedemikian sampai kita tidak bisa menghitung nikmat Allah. Kalau kita akan jumpai sedemikian luas banyaknya nikmat Allah, maka segala yang membuat susah pun adalah nikmat. Sampai-sampai yang membuat kita susah itu nikmat. Karena nikmat pantasnya kita apakan? Kita syukur. Jadi apalagi kalau yang kita hitung yang tidak cuma membuat kita senang, yang membuat kita susah itu nikmat. Ibu percaya yang membuat kita susah nikmat? Ibu, yang namanya nikmat itu apa, Bu? Ya, selama ini salahnya orang Indonesia ya. Mengidentikan nikmat itu dengan segala yang enak. Betul? Nah, itu nggak sesuai dengan aslinya. Nikmat itu kan bahasa Arab. Iya. Nah, kalau dikembalikan kepada bahasa aslinya yaitu bahasa Arab, maka yang namanya nikmat adalah apa saja yang bisa menjadi kebaikan untuk hidup kita. Itu yang namanya nikmat. Apa saja yang bisa menjadi kebaikan untuk hidup kita. Jadi kalau sesuatu tidak menjadi kebaikan, itu bukan nikmat. Itu bukan nikmat. Ada orang punya uang banyak, Bu, tapi uang yang banyak itu dipakai buat nyuap, ya, dipakai buat foya-foya. Maka uang yang banyak itu nikmat bukan? Bukan. Iya, itu musibah, bahkan istidraj. Kan beda. Itu istidraj. Dia menyalahgunakan uang. Tapi kalau seandainya ada orang uangnya sedikit tapi dia sedekah, dia punya uang sedikit tapi qanaah, nah maka uang yang sedikit itu nikmat. Uang yang sedikit itu nikmat. Jadi itulah sebenarnya makna dari nikmat. Jadi nikmat itu bukan sesuatu yang rasanya enak, enggak. Tetapi apa saja yang bisa menjadi kebaikan untuk hidup kita, apapun wujudnya. Kalau kemudian menjadi kebaikan untuk hidup kita, maka itu adalah nikmat yang karena nikmat pantasnya kita bersyukur, bukan malah mengeluh. Ada nggak orang yang dapat nikmat mengeluh? Ada. Ya, kalau dia dapat nikmat mengeluh, berarti nikmat itu nikmat bukan? Ya, bukan. Jadi sekali lagi nikmat itu apa saja? Apa saja di sini umum, ya, umum. Saking umumnya, seandainya, ya, seandainya. Ini ada pertanyaan, Ibu. Apakah penghinaan orang bisa menjadi kebaikan untuk hidup kita? Bisa? Kalau bisa, berarti penghinaan itu nikmat bukan? Nikmat ya, Bu ya? Ya. Penghinaan itu nikmat. Kalau penghinaan itu nikmat, maka harusnya ketika kita dihina apa yang kita lakukan? Syukur. Kebayang, Ibu? Ya. Iya, kan bisa menjadi kebaikan. Bahkan
Lebih mudah jadi kebaikan yang mana antara dipuji dengan dihina? Yang lebih mudah untuk jadi kebaikan dihina, lebih jelas kebaikannya, okay? Ya. Berarti yang lebih jelas nikmatnya itu waktu dihina atau waktu dipuji? Waktu dihina. Berarti ibu lebih suka dipuji atau dihina? Nah, itu yang kelak nanti akan menentukan kelas diri seseorang. Kan akhirnya menentukan kelas diri seseorang. Dia kelasnya kelas mana? Kalau ada orang, ada ya siapa aja masih suka es krim, itu orang sudah menyimpulkan dia kelasnya kelas apa, ibu? Maka kalau seandainya ada ibu-ibu masih suka es krim, pergi ke toko jajan es krim, kalau nggak makan es krim rasanya gatel, orang akan melihat aneh nggak, ibu? Aneh, aneh. Maka ibu-ibu yang dirahmati Allah, wong jelas dihina itu nikmatnya lebih nyata karena kebaikannya lebih jelas. Ya. Maka kalau seandainya ada orang yang tetap memilih nggak mau dihina, itu menunjukkan kelasnya kelas apa? Ya. Jadi memang kelak nanti ya, syukur itu akan menentukan seperti apa kelas hidup seseorang. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah, penghinaan itu menjadi kebaikan untuk hidup kita. Nah, berarti sekarang kita ingin lihat, jadi kalau kita dihina, kita punya kesempatan untuk syukur. Betul? Soalnya dapat nikmat. Nah, sekarang ibu-ibu yang dirahmati Allah, bagaimana reaksi kita saat dihina orang? Ya. Bagaimana reaksi kita saat dihina orang? Kan dihina orang itu nikmat. Karena nikmat kita syukur. Nah, kira-kira dalam keadaan seperti ini, syukur bagi ibu ya, itu mustahil, sulit, susah bersyukur, mudah bersyukur, atau bahagia bersyukur? Dihina loh, ibu. Kan dihina itu nikmat. Karena nikmat maka ibu bersyukur. Iya. Nah, ibu dihina terus ibu disuruh bersyukur, ibu akan bilang apa, bu? Ada nggak orang yang bilang mustahil? Dihina kok disuruh bersyukur? Mana mungkin? Ada nggak kira-kira? Ada. Yang merasa sulit untuk bersyukur? Ada. Yang merasa susah? Yang mudah? Semua ada ya. Tapi tambah ke bawah rasanya tambah lirih suaranya. Nah, itu yang nanti akan menunjukkan kita kelasnya di kelas yang mana. Tapi kalau real kita sendiri ya, kita sendiri ibu, masuk yang mana? Bahagia kayaknya belum bisa ya, bu ya. Belum ya. Mudah? Belum ya. Susah? Ya. Iya, susah. Ya susah lah, dia menghina kok, masa saya bersyukur? Padahal kita tahu ketika kita dihina ada kesempatan beramal baik. Ya. Kalau yang merasa sulit ada nggak, ibu? Sepertinya dua ini banyak, betul. Kalau nggak susah ya sulit. Ya. Yang mustahil juga bisa jadi ada. Ya. Ibu, kira-kira reaksi ibu gimana kalau ibu dihina orang terus ada orang yang bilang begini, bu, kenapa ibu nggak bersyukur sama dia? Bu, ayo bersyukur sama dia. Ibu akan memandang orang yang menyuruh ibu bersyukur itu dengan pandangan apa, ibu? Dengan pandangan aneh. Nah, kalau pandangan aneh itu besar kemungkinan susah atau sulit?
kayaknya lebih mungkin sulit, walaupun bisa jadi susah. Nah, maka pertanyaannya, mengapa masih merasa sulit, susah bersyukur? Mengapa Ibu? Padahal kan logikanya sudah jelas. Ketika kita dihina, kita punya kesempatan untuk melakukan amal kebaikan. Dan mahal. Ya, kesempatan melakukan amal kebaikan itu kan mahal. Kita bisa dapat pahala. Ya. Apa kebaikan yang kita bisa lakukan waktu kita dihina? Memaafkan. Betul? Memaafkan itu pahalanya besar gak Ibu? Besar, bisa membawa ke surga. Nah, melakukannya mudah atau sulit? Enggak, maksudnya realnya, ya realnya. Jadi kayak Ibu disuruh ngangkat barang ini, ya mudah atau sulit? Mudah kan, ngangkat gelas ini atau botol ini mudah. Nah, kalau memaafkan, kalau Ibu betul-betul mau melakukannya, itu mudah atau sulit? Kan memaafkan itu cukup dengan Ibu mengatakan, Ibu nggak apa-apa, Ibu sudah saya maafkan. Nah, iya, padahal semudah itu. Tapi kenapa sulit? Kenapa susah? Kan ujung-ujungnya sulit susahnya itu bukan karena memaafkannya, tetapi bersyukurnya. Yang sulit itu bersyukurnya. Ya, buktinya, kalau Ibu, sering ini saya sampaikan analogi ini ya. Ibu dapat hadiah rumah 10 miliar, tapi diminta ngambil kunci sama ngurus surat-suratnya di Magelang. Ya, di Magelang. Dan ternyata orang yang ngurus kunci dan surat-surat Ibu itu orang yang Ibu sering menghina Ibu. Ibu datang nggak? Loh, padahal datang ke Magelang itu sulit nggak? Enggak, aslinya. Aslinya Ibu kan harus ke Magelang. Butuh waktu nggak? Butuh ragat, tenaga. Iya, berarti logikanya sulit. Tapi kenapa mau dijalani? Ngambil kunci rumah seharga 10 miliar. Ada maunya. Bu, kalau Ibu memaafkan, Ibu dapat kunci apa? Surga. Surga harganya berapa? Dan itu Ibu nggak harus ke Magelang. Orangnya ada di Jogja. Ibu cukup mengatakan, Ibu saya sudah memaafkan. Berarti sebenarnya yang jadi masalah adalah bukan sulitnya kita melakukan, tapi sulitnya kita bersyukur. Kenapa sulit? Kalau sesuatu yang sebenarnya mudah kemudian terasa sulit, itu berarti sebenarnya mudah tapi kok terasa sulit. Itu artinya apa Ibu? Artinya ada yang tidak menginginkan kita untuk bersyukur. Betul? Oh, mudah kok terasa sulit. Itu pasti ada yang tidak menginginkan. Kira-kira siapa yang tidak menginginkan? Ya, siapa lagi kalau bukan setan? Dan setan juga memang sudah menyampaikan Ibu tekad dia. Iblis yang menyampaikan itu ke Allah, dan Allah kemudian menyampaikannya kepada kita lewat wahyu yang Allah turunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga apa yang dikatakan oleh iblis itu nyampai ke kita. Allah abadikan di surat Al-A'raf ayat 17. Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim. Aku, kata iblis, pasti akan mendatangi orang-orang yang beriman, mendatangi mereka orang-orang yang beriman
min baini aidihim, dari depan, wa min khalfihim, dari belakang, wa an aimanihim, dari kanan, wa an syama'ilihim, dari kiri. Berarti kita ini dikepung oleh setan. Berarti ada berapa setan yang mengepung? Enggak, kalau berdasar ayat ini depan, belakang, kanan, kiri, ada 4. Terus apa target iblis, setan? Sepertinya sederhana, tapi ini yang memang akhirnya kalau kita perhatikan jadi tidak sederhana. Ternyata target iblis, setan itu wala tajidu aktsarahum syakirin. Engkau ya Allah tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur. Jadi memang tekad iblis, setan itu cuma membikin manusia tidak mau bersyukur. Tidak mau bersyukur. Itu target iblis. Kelihatannya sederhana nggak Ibu? Tapi ya tadi kita sudah sama-sama lihat, akibat orang tidak mau bersyukur, akhirnya kesempatan untuk mendapatkan amal kebaikan justru berubah menjadi kesempatan melakukan keburukan. Dihina itu kan kesempatan dapat pahala lewat memaafkan. Tapi seringnya yang kuat itu dorongan memaafkan atau membalas. Membalas. Kenapa membalas? Karena memang dari awal nggak mau bersyukur. Sulit saya bersyukur. Begitu sulit bersyukur, maka sulit memaafkan. Begitu susah bersyukur, susah memaafkan. Mustahil bersyukur, ya mustahil memaafkan. Tapi kalau mudah bersyukur menjadi mudah memaafkan. Bahagia bersyukur, bahagia memaafkan. Bu, kalau ada orang memaafkan dengan wajah yang sangat bahagia, itu menunjukkan kelasnya tinggi atau rendah? Tinggi. Dan kalau orang memaafkan dengan hati yang bahagia, itu menunjukkan hatinya rendah atau tinggi? Hatinya. Enggak, hatinya Ibu. Dia orang yang tinggi hati kan berarti sombong. Rendah hati, tawadhu. Mau memaafkan dengan penuh kerelaan, sukacita, itu kan bukan tipikal orang yang sombong. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, kalau setan menggoda kita, membisiki kita untuk tidak bersyukur, berarti kita melawannya pakai apa? Ya melawannya pakai apa lagi kalau bukan pakai syukur? Betul. Kita lawan setan itu ya pakai syukur. Karena target setan kita jangan sampai bersyukur. Jadi melawannya pakai syukur. Mungkin saya pernah sampaikan logika ini. Ada ibu-ibu yang majelis tazkiyah, sehari baca Quran tuh minimal 1 juz. Kalau pas lagi tanggal merah itu yang bisa 2 juz, 3 juz. Setan seneng nggak Ibu? Enggak. Ya. Maka setan ngumpul rapat. Kok bisa kita kecolongan? Hasil rapatnya ternyata kan diteliti ya. Kenapa ini? Pas diteliti ternyata yang ketemu penyebabnya ya. Setan yang mengepung ibu tazkiyah tadi ternyata setan sejak zaman SD, belum ganti. Padahal si ibunya udah S1. Ya, jadi wajar aja setannya nggak ngaruh. Wah, pantesan kata dalam rapat setan itu,
Ya udah tarik itu setan SD, ganti setan S1. Nah karena yang goda setan S1, kira-kira jadi mempan gak ibu? Ya mempan kan, selevel. Maka jadilah ibu tazkiyah ini, suatu hari kok males baca Quran ya, gak kayak biasanya. Kok hari ini saya males. Nah tapi karena beliau jamaah tazkiyah sudah tahu, kalaupun males, pokoknya tetap baca Quran. Ya udah, tetap baca Quran bu. Ya. Selesai 1 juz, kira-kira pahala ibu tazkiyah tadi ya, hari itu baca Al-Quran, pahalanya sama nggak bila dibanding dengan kemarin yang nggak males? Lebih apa pahalanya? Lebih banyak gitu. Nah, jadi pahala ibu tazkiyah baca Quran hari itu lebih banyak dari kemarin. Nah pahalanya jadi lebih banyak itu atas jasa siapa? Atas jasa setan. Nah karena ibu tazkiyah ini paham, pokoknya kalau males itu berarti digoda setan, tapi tetap baca Quran. Selesai baca Quran 1 juz ya, itu setannya mangkal nggak? Lagi mangkal-mangkalnya si ibu ini bilang begini, makasih ya Tan, saya tahu kamu tadi ngodain saya kan untuk tidak baca Quran. Nah gara-gara kamu ngodain saya hari ini baca Qurannya oleh Allah pahalanya lebih banyak. Wah itu setannya merasa menang atau kalah? Ya, terkalahkan oleh apa? Syukur. Jadi orang-orang yang faham ketika males itu logikanya, ibu kalau ibu males itu kesel, jengkel atau bersyukur? Kalau ibu merasa males, itu ibu kemudian merasa ini beban atau malah bersyukur? Kalau ibu malas terus ibu tetap baca Quran kan pahalanya jadi lebih banyak. Berarti memang logikanya malas itu nikmat bukan? Nikmat. Nikmat yang harus disyukuri. Bentuk syukurnya tetap baca Quran. Kira-kira ibu-ibu yang dirahmati Allah, waktu kita malas dan tidak malas, baca Qurannya sama nggak? Bedanya di mana? Maksudnya kalau malas baca Qurannya pakai mulut atau ganti nggak pakai mulut? Ya sama, duduknya sama. Tapi berat, memang berat. Tapi kalau kemudian saya tahu ini pahala saya menjadi lebih besar, itu rasa beratnya jadi hilang atau tetap ada? Ibu awalnya misalnya ada beliau pegawai, awalnya kerjanya di Bantul, gajinya 5 juta, tapi terus dipindah ke Klaten, tapi gajinya 10 juta. Itu rasanya kalau berangkat ke Klaten itu berat atau ringan? Ringan. Kenapa ringan? Gajinya naik. Ibu kalau ibu malas itu tanda berarti pahala ibu baca Quran menjadi besar. Maka waktu baca Quran itu hawanya hawa berat atau ringan? Ringan. Ya, hawanya ringan. Nah, tapi kenapa kemudian hawanya berat? Nah, ini yang nanti ibu-ibu yang dirahmati Allah kita akan temukan logikanya. Sebenarnya apapun bisa menjadi kesempatan beramal baik, tapi bisa pula menjadi kesempatan beramal buruk.
apapun ibu, apapun. Ibu sakit, bisa nggak itu jadi kesempatan beramal baik? Bisa. Bisa nggak jadi kesempatan beramal buruk? Bisa. Dihina orang, bisa menjadi kesempatan beramal baik, bisa pula menjadi kesempatan beramal buruk. Itu memang sudah menjadi hukum kehidupan. Apapun itu bisa menjadi kesempatan beramal baik, bisa pula menjadi kesempatan beramal buruk. Sekali lagi ini fakta yang memang sudah menjadi sunnah kehidupan. Ya, sudah menjadi kaidah kehidupan. Apapun bisa menjadi kesempatan beramal baik, bisa pula menjadi kesempatan beramal buruk. Ya. Ibu bisa bayangkan kalau seandainya ada istri yang dikasih uang jajan suaminya 50 juta, tapi kemudian ada sisanya. Suaminya bilang, "Mah, uang jajan dari 50 juta kemarin kok masih ada sisanya sih? Jangan ngirit-ngirit atuh." Nggak suka papa ngelihatnya. Ini bagi istri ketika punya suami seperti ini, itu kesempatan beramal baiknya ada nggak? Ada. Apa kesempatan beramal baiknya? Ya udah, jangan sampai ada sisa. Biar nggak ada sisa, kesempatan amal baiknya sedekah. Kalau suaminya nggak suka, dikasih 50 juta kok masih ada sisa, kan kesempatan untuk sedekah. Tapi bisa nggak kesempatan yang lain? Apa itu? Ya. Betul? Iya. Foya. Ya udah, habisin aja buat seneng. Berarti memang ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kebaikan dan keburukan selalu datang menghampiri kita dalam waktu bersamaan. Dalam waktu bersamaan. Bersamaan itu, setiap kali ada kesempatan beramal baik, akan selalu terbuka kesempatan melakukan yang buruk. Itu memang sudah menjadi hukum kehidupan. Kesempatannya itu datang bersamaan. Tinggal masalahnya mau pilih yang mana. Contoh dengar azan, ada kesempatan amal baik? Ada. Apa itu? Ambil air wudu, segera sholat. Tapi ada nggak kesempatan beramal buruknya? Ada. Nanti tanggung TV-nya, tanggung macam-macam. Karena hukumnya ibu, begitu sudah terdengar azan, apapun selain sholat itu keburukan. Ketika terdengar azan, apapun selain sholat itu keburukan. Kecuali kalau selain sholat itu sesuatu yang tidak bisa ditinggalkan. Tidak bisa ditinggalkan. Tapi kalau bisa ditinggalkan tapi tidak segera sholat, nah berarti tidak segera sholat itu meninggalkan kebaikan. Nah kalau meninggalkan kebaikan namanya keburukan. Kecuali kalau urusan itu sekali lagi tidak bisa ditinggalkan. Ada ibu bidan, pasien mau melahirkan pas azan maghrib. Ibu bidan bilang, "Bu, tahan dulu ya, saya mau sholat ya." Ya nggak bisa, kalau urusan ini kan tidak bisa ditinggalkan. Tapi kalau bisa ditinggalkan, kenapa tidak? Ibu, kalau seandainya ibu punya ibunda, ibu lagi sedang mengerjakan sesuatu, tapi ibunda nimbali ibu, manggil ibu, terus ibu tetap asik dengan pekerjaan, walaupun yang dilakukan itu baik, akan berubah menjadi apa ibu? Buruk.
karena pada saat yang sama dipanggil oleh ibu. Nah, ini yang manggil, yang menciptakan ibu, Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, tapi bisa pula kesempatannya melakukan yang buruk, diajak ngegosip, berarti ada kesempatan berbuat apa ibu? Berbuat buruk kan? Tapi ada nggak kesempatan berbuat baiknya? Ada. Apa kesempatan berbuat baiknya? Ibu, mohon maaf kalau cerita jelek orang lain saya kok nggak biasa ibu. Yang baik aja ya bu. Itu kesempatan beramal baik bukan? Ya. Iya. Nah, sekarang ketika kesempatan kebaikan dan keburukan itu ada di depan kita, selama ini kita lebih sering ambil yang baiknya atau yang buruknya? Nah, itu tergantung, iya, sejauh mana kita punya kekuatan syukur. Karena syukur adalah kacamata kehidupan yang membuat mata hati kita sangat jelas melihat dan tertarik kepada yang baik, dan kabur melihat yang buruk. Jadi melihat yang buruk itu kabur. Ya, kabur itu artinya ya barang kabur itu menarik nggak ibu? Enggak. Ada foto kabur nggak enak dilihat. Tapi kalau ada foto terang jelas enak. Nah, itu syukur memiliki pengaruh seperti ini ketika bersyukur. Jadi memang kekuatan syukur itu luar biasa. Nah, logikanya orang kalau tidak bersyukur akhirnya apa ibu? Orang kalau tidak bersyukur akibatnya dia mengeluh. Iya, betul. Iya. Orang kalau nggak bersyukur kan ya mengeluh. Iya, mengeluh. Nah, karena mengeluh, maka yang terjadi apa? Kebalikannya. Ya, kebalikannya. Karena mengeluh, ibu-ibu yang dirahmati Allah, adalah kabut yang menutup mata hati dari melihat kebaikan. Mengeluh itu membuat orang tidak bisa melihat kebaikan yang ada di depan mata. Kita bisa cek, orang kalau dihina terus mengeluh, saya kok dihina terus sih, saya kok dihina terus. Maka kebaikan bernama sabar, kebaikan bernama memaafkan, itu kelihatan nggak ibu? Kalau ngeluh lah ibu, enggak. Iya, enggak akan kelihatan. Sakit, ngeluh terus. Kebaikan bernama sabar kelihatan? Enggak. Enggak. Jadi pada akhirnya ibu-ibu yang dirahmati Allah, betapa pentingnya ya syukur. Betapa pentingnya syukur. Nah, pada akhirnya ini yang memang syukur itu ada kaitannya dengan soal kerendahan hati. Tinggikan dirimu dengan merendahkan hati, dan rendahkan hatimu dengan syukur. Karena ternyata kualitas syukur seseorang itu bergantung pada kualitas kejernihan hati. Kualitas syukur seseorang bergantung pada kualitas kejernihan hati. Jadi ada orang yang bahagia bersyukur, mudah bersyukur, susah, sulit, bahkan mustahil bersyukur. Itu memang bergantung pada kualitas kejernihan hati. Mungkin saya pernah menyampaikan ya, kalau kejernihan hati manusia itu ada 5 level ya. 5 level kejernihan hati. Ada orang yang kejernihan hatinya itu 100%. Ada yang 75, ada yang 50, 25, bahkan 0%. Kalau kejernihan hatinya 100 ya berarti levelnya level A.
75B, 50C, 25D, dan 0 itu E. Kira-kira level kejernihan hati kita yang mana, Ibu? Kalau orang level kejernihan hatinya E, ya, itu dia akan jadi orang yang mustahil bersyukur. Jadi kalau ada orang yang mengatakan mustahil saya bersyukur kalau dihina, nah gimana orang dihina kok bersyukur? Nggak mungkin, mustahil. Nah kalau sampai mengatakan mustahil itu berarti kejernihan hatinya Tapi kalau kok sulit ya saya bersyukur, sulit saya bersyukur. Kata sulit itu menunjukkan ada secercah kejernihan nggak di hatinya. Iya sih kalau dipikir-pikir, nah itu akan muncul iya sihnya. Cuma memang kadarnya cuma 25%. Ya sih saya tahu kalau saya dihina, ini saya punya kesempatan dapat pahala. Tapi kok sulit ya? Nah kalau sulit itu berarti 25%. Nah kalau susah, nah itu berarti C. Jadi dia tahu, sebenarnya tahu kalau dihina itu kesempatan dapat pahala. Tapi kok susah ya saya? Jadi susah itu menunjukkan fakta bahwa kejernihan hatinya memang cuma 50%. Nah kalau B mudah, ya bersyukur itu 75%. Ya, mudah artinya bisa tapi belum merasakan nikmatnya bersyukur. Tapi ya udah lumayan deh. Ya, dia belum merasakan nikmatnya karena hatinya masih kotor 25%. Dan 25% itu membuat orang tidak bisa menikmati syukur. Nah tapi kalau sudah A, nah itu akan bahagia bersyukur. Ya, kalau sudah A berarti levelnya bahagia bersyukur. Nah kira-kira Ibu, kalau bercermin dari bersyukur berarti level kejernihan hati kita di mana ini? Susah ya bersyukur. Ya, wong dihina kok disuruh bersyukur, wong sakit kok disuruh bersyukur, wong uang hilang. Bayangkan Bu, Ibu uangnya hilang, terus ada orang yang bilang, Bu mau bersyukur atau panjenengan. Itu Ibu pandangin beliau dengan pandangan apa Bu? Ada ribut-ribut itu, oh, tadi ada yang ngambil sendal, ada yang ngambil sandal. Wah kan ibu-ibu yang hadir di pengajian kan sama, kemudian nengok sandalnya. Ya, ternyata sandal ibu yang nggak ada, berarti sandal ibu yang diambil. Iya. Ibu kan awalnya kelihatan kayak sedih, betul? Terus ada ibu-ibu yang mengatakan, Bu, maunya dengan bersyukur toh. Ibu pandangin beliau dengan pandangan apa? Nah, kemudian si ibu yang dipandangi dengan pandangan yang kurang suka tadi menjelaskan, Bu, bukankah ibu dipilih oleh Allah menjadi jalan, ibu-ibu yang lain sendalnya nggak diambil? Karena kalau sendal ibu nggak diambil, berarti yang diambil sendal orang lain. Nah ibu seneng nggak kalau sendal orang lain yang diambil? Kalau sampai seneng kan berarti menunjukkan kelas kita kelas yang mana. Wong yang lain yang diambil sendalnya kok kita seneng. Itu kan sebenarnya menunjukkan kelas sendiri. Ibu dipilih oleh Allah, iya. Dituntunlah si maling itu ngambil sendalnya ibu, karena yang diambil sendalnya ibu, sendal yang lain nggak diambil. Berarti ibu dipilih oleh Allah, ibu pilihan Allah. Nah kalau pilihan Allah, apa yang ibu lakukan? Susah atau mudah bersyukur? Dan itu sebenarnya kita sudah tahu, tapi lihat kalau faktanya betul-betul terjadi.
Yang muncul, iya sih saya dipilih oleh Allah, iya saya tahu ini dipilih oleh Allah, tapi itu sendal mahal. Kan memang berarti menunjukkan kelas diri seseorang. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena itu kita ingin lihat, iya, sejatinya ada apa sih di balik syukur. Syukur sebenarnya adalah akibat dari digunakannya akal untuk berpikir dan dimanfaatkannya hati untuk mengembalikan segala urusan kepada Allah Ta'ala. Jadi itu akibat, akibat dari digunakannya akal untuk berpikir dan dimanfaatkannya hati untuk mengembalikan segala urusan kepada Allah Ta'ala. Kebanyakan orang mau berpikir tapi nggak mau memanfaatkan hati. Iya sih saya dipilih oleh Allah, itu berarti akalnya dipakai nggak ibu? Dipakai. Tapi itu artinya dia tidak mau mengembalikan urusan kepada Allah. Pengertian syukur seperti ini ibu, pengertian syukur seperti ini sebenarnya kita ambilkan dari kalimat yang diminta untuk kita ucapkan ketika kita dapat sesuatu yang tidak kita inginkan. Musibah itu kita inginkan nggak ibu? Enggak. Maka ketika kita dapat musibah, kita disuruh mengucapkan apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Selama ini kita menyimpulkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un itu ungkapan orang yang bersabar atau bersyukur? Bersabar ya, karena memang ayatnya sebelumnya adalah menunjukkan tentang kesabaran. Tapi sebenarnya kalau kita lihat hakikatnya, ini ungkapan syukur. Syukurnya di mana? Ada dua kan, inna lillah dan wa inna ilaihi raji'un. Inna lillah itu menunjukkan satu kesadaran bahwa semua yang saya miliki ini milik Allah. Semua yang ada pada saya ini milik Allah. Akal kita menerima nggak ibu? Akal kalau berpikir itu sampai pada kesimpulan memang saya nggak punya apa-apa, semuanya milik Allah. Wa inna ilaihi raji'un, semuanya akan kembali kepada Allah. Milik Allah kembali kepada Allah. Ibu, kebanyakan yang mengamalkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un itu siapa? Tukang parkir. Tukang parkir. Tukang parkir itu motornya banyak nggak bu? Banyak. Ganti-ganti nggak tiap hari? Tapi mereka merasa itu milik mereka bukan? Milik mereka? Milik tukang parkir? Enggak. Dan pada saatnya motor itu diambil kembali oleh yang punya, mereka kecewa, mangkal, atau matur nuwun? Betul ibu? Ya. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, sekarang kita mau coba nih, kita sudah tahu bahwa syukur itu adalah hasil dari digunakannya akal untuk berpikir dan dimanfaatkannya hati untuk mengembalikan segala urusan kepada Allah. Ibu sudah tahu. Kita boleh coba ibu manjur nggak ungkapan ini? Ibu berkenan? Kalau sampai nggak manjur itu nggak tahu pakai apa lagi nih. Iya, kita coba ya ibu, insya Allah lulus ini. Iya. Pakai akal, pakai hati. Gunakan akal, manfaatkan hati. Itu yang membuat kita bersyukur. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, ini pertanyaannya.
Kebaikan apakah yang dihadirkan oleh Allah saat kita dirugikan orang lain? Ada nggak kebaikan yang dihadirkan oleh Allah saat kita dirugikan orang lain? Ada. Apa itu? Selain sabar, sebelum sabar, apa? Dirugikan orang lain. Iya. Ini berarti alhamdulillah sukses. Ini berarti ibu tawadhu semua ini. Rendah hati. Ya, nggak mau menyebut padahal ibu sebenarnya tahu. Itu kan tawadhu namanya. Iya, pasti ibu mengiyakan. Ikhlas. Betul? Betul ibu? Kita kalau dirugikan orang lain, ibu pengennya ikhlas atau nggak ikhlas? Pengennya ikhlas kan? Berarti ikhlas itu baik nggak ketika kita dirugikan orang lain? Baik, iya. Ikhlas itu baik, iya. Memang inilah kebaikan yang dihadirkan oleh Allah ketika kita dirugikan orang lain. Kita punya kesempatan untuk ikhlas. Betul ibu? Kalau betul, bagaimana reaksi kita saat dirugikan orang lain? Ibu pilih yang mana? Mustahil ikhlas, sulit ikhlas, susah ikhlas, mudah ikhlas, bahagia ikhlas. Yang mana ibu? Susah ya bu ya? Kenapa susah ibu? Baik, kita coba bedah dengan kita. Kan kuncinya gunakan akal untuk berpikir, manfaatkan hati untuk mengembalikan kepada Allah. Kenapa susah itu ikhlas? Walaupun sebenarnya ibu pengennya ikhlas nggak? Pengennya ikhlas, ya, pengennya ikhlas. Ya. Tapi kok susah ya? Tapi kok susah? Baik. Semua kita pengen ikhlas, tapi pertanyaannya, kalau kita pengen ikhlas, pengennya ikhlas yang asli atau yang palsu? Yang asli. Ikhlas palsu itu cuma bungkus aja ibu, tapi nggak ada isinya. Ikhlas asli itu memang betul-betul ada isinya, dan isinya memang amat sangat berharga. Kalau betul ibu pengen ikhlas yang asli, ada dua pilihan ibu. Iya. Ibu ikhlas karena diuntungkan atau ibu ikhlas karena dirugikan? Yang mana yang asli? Kan kita pakai akal. Kita mengatakan dirugikan itu berarti kita menggunakan akal nggak ibu? Ya, iya, kita menggunakan akal. Ya jelas ketika dirugikan. Kalau diuntungkan, yaitu ikhlas. Ikhlas-ikhlasan, ikhlas yang nggak ada isinya, ikhlas yang nggak ada nilainya. Ikhlas yang ada nilainya itu ikhlas ketika dirugikan. Sekarang kita masih gunakan akal untuk berpikir. Jadi waktu kita dirugikan, kita punya kesempatan untuk ikhlas. Kita dirugikan berapa ibu? 3 juta semisalnya. Kita dirugikan 3 juta, tapi dengan dirugikan 3 juta kita punya kesempatan untuk ikhlas. Sekarang mana yang lebih berharga antara 3 juta yang ibu rugi itu dengan ikhlas? Lebih berharga mana? Lebih berharga mana? Ikhlas. Dan itu terjadi karena ibu dirugikan. Betul? Nah kalau betul, kembali kita gunakan akal untuk berpikir. Berarti dirugikan itu bagi ibu keuntungan atau kerugian? Itu kalau kita mau menggunakan akal lah bu. Betul nggak keuntungan? Nah kalau betul keuntungan, hati kita menerima atau menolak? Ya udah.
Nah, kalau dirugikan adalah keuntungan, maka pantasnya waktu kita dirugikan itu kita mustahil bersyukur, sulit, susah, mudah, atau bahagia bersyukur. Sebenarnya kan ujung-ujungnya minimal mudah bersyukur. Oh, saya diuntungkan. Betul, Ibu. Kita kalau dirugikan berarti uang kita hilang atau masih utuh. Nah, kalau ini hati yang bisa mencerna. Kalau pakai akal nggak kejangkau. Uangnya hilang atau masih ada? Masih ada, disimpan oleh Allah, diambil kembali oleh Allah. Kalau diambil kembali oleh Allah, berarti uang kita aman gak, Ibu? Nah, kalau aman, kenapa sulit ikhlas? Ini memang karena kita terlalu lama menggunakan akal kita untuk memikirkan sesuatu, tapi dengan cara yang tidak sesuai, tidak sejalan dengan hakikat akal. Ala kulli hal, kalau begitu betul yang di awal tadi kita sampaikan, pada akhirnya kualitas syukur seseorang akan menentukan kelas diri seseorang di sekolah kehidupan. Ya. Kualitas syukur seseorang akan menentukan kelas diri seseorang di sekolah kehidupan. Ya. Dan kualitas syukur awalnya dipengaruhi oleh level kejernihan hati. Maka yang tadi sempat kita tampilkan, orang kalau level kejernihan hatinya dia akan mustahil bersyukur. Kalau D, sulit bersyukur. Kalau C, susah bersyukur. B, mudah bersyukur. A, bahagia bersyukur. Dari pengalaman-pengalaman yang sudah, posisi kita itu seringnya di mana, Ibu? Terutama ketika kita mendapatkan sesuatu yang tidak kita harapkan, itu sudah mudah bersyukur atau masih susah bersyukur? Dihina orang untuk bersyukur itu mudah atau susah? Susah atau sulit? Nanti kalau sulit atau mustahil? Iya. Nah, kelak nanti ibu-ibu yang dirahmati Allah, orang kalau sudah bahagia bersyukur, itu kelas dia adalah kelas khususul khusus. Kalau orang yang mudah bersyukur berarti kelasnya kelas khusus. Kalau susah bersyukur itu kelasnya kelas awam. Bu, wajar enggak? Ya, wajar enggak kita susah bersyukur ketika dihina orang? Wajar. Itu wajar menurut orang khusus atau orang awam? Awam. Dan memang awam jadi banyak nih. Banyak, tapi itu kelas awam. Nah, yang kalau sudah sulit bersyukur, maka dia kelasnya kelas apa? Bodoh. Sebab orang kalau sudah dihina sulit bersyukur, kira-kira tindakannya apa tindakan dia? Membalas. Orang kalau sulit bersyukur, maka tindakannya membalas. Dihina orang kan sebenarnya kesempatan untuk dapat pahala, tapi kesempatan dapat pahala kok nggak diambil? Yang diambil kesempatan berdosanya. Kan kalau dihina terus balas menghina, berarti balas menghina itu dosa nggak? Dosa. Wong ada kesempatan dapat kebaikan, kok yang diambil keburukannya? Berarti kira-kira orang kayak gini orang apa, Ibu?
Wong ada kesempatan dapat untung kok yang diambil rugi. Orang apa bu? Bodoh. Nah yang mustahil ini yang disebut dungu. Dihina orang, balas penghinaan itu dengan balasan yang berlipat-lipat. Dia dihina, yang menghina dosanya 10, dibalas dengan penghinaan yang berlipat-lipat, sehingga akhirnya dosanya 50. Yang menghina dosanya 10, yang membalas dosanya 50. Itu artinya apa ibu? Ya dulu. Nah, tentu ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita berharap kelas kita kelas khususul khusus, betul? Dan mudah nggak untuk mencapai kelas khususul khusus? Mudah loh bu, mudah. Kita coba praktekkan langsung ya ibu. Mudah. Siapa bilang sulit? Iya. Selalu ada kesempatan bagi kita untuk menunjukkan bahwa kelas kita adalah kelas khususul khusus. Ya. Ini ya bisa jadi ini pengalaman ibu ya. Mau datang ke pengajian habis zuhur, tapi kok cuaca mendung, punya jemuran, mau diambil belum terlalu kering, enggak diambil, cuaca mendung. Akhirnya nitip sama suami. Kata suami, tenang bu, ibu ngaji aja, bapak pasti ambil, gak usah khawatir, udah fokus ngaji aja, bapak pasti ambil kalau gerimis. Jawabannya meyakinkan gak ibu? Meyakinkan. Ya udah aman nih, berangkat ke pengajian. Dan betul pada saat di pengajian hujan turun dengan derasnya. Ibu sempat ingat dengan jemuran, tapi yakin suami bakal ngambil. Sehingga begitu pulang, ibu langsung menuju ke jemuran, dan ternyata jemurannya belum diambil. Iya. Bagaimana reaksi istri saat suami lalai mengambil jemuran yang sudah dititipkan? Ada kesempatan beramal baik nggak ibu? Ada. Berarti ada kesempatan bersyukur kan? Tapi kira-kira dalam keadaan seperti ini ya, ibu mustahil bersyukur, sulit bersyukur, susah, mudah, atau bahagia bersyukur. Nah, ini nanti akan menunjukkan kelas diri seorang istri di sekolah kehidupan. Ya. Seminimal-minimalnya apa yang dilakukan oleh istri? Ngomel. Iya. Nah, kalau ngomel itu menunjukkan apa ibu? Sulit bersyukur. Iya. Kalau kemudian ngomel itu artinya sulit bersyukur. Iya. Tapi kalau kemudian diem, iya, nah itu menunjukkan minimal ibu akan nanya nggak ke suami. Kalau seandainya ibu nanya ke suami, Pak, kok jemurannya belum diambil? Itu sudah menunjukkan suami akan susah nggak? Susah. Sedih nggak? Nah, waktu ibu ngelihat suami sedih karena ditanya oleh ibu, kelihatan suami sedih, itu ibu seneng atau atau susah? Kan kalau ibu nanya, suami langsung ekspresinya gimana? Ya Allah, kelihatan sedih kan? Ibu ngelihat suami sedih, itu kasihan atau bahagia? Lo kasihan kenapa nanya? Kalau tahu akibatnya suami sedih, maka jangan nanya. Bayangkan kalau istri ketika ngelihat jemuran nggak diambil, udah langsung, ini mungkin suami ya, lupa, mungkin ada kesibukan lain, salahnya saya ketika kenapa saya nitip jemuran ke suami. Nah, ini berarti
Kalau pikirannya seperti ini, jadi susah atau mudah bersyukur? Mudah bersyukur. Dan kalau seandainya ada seorang istri yang ketika melihat suaminya tidak ngambil jemuran padahal sudah titip dan jawabannya iya, istri ini langsung punya pikiran, nanti malam saya akan buatkan nasi goreng kesukaan suami sebagai balasan tidak ngambil jemuran. Boleh nggak ibu punya pikiran begitu? Boleh. Berarti ibu masuk yang mana ini? Bahagia bersyukur. Nah, kalau bahagia bersyukur berarti kelasnya kelas apa? Maka syukur adalah tangga kehidupan menuju kelas khususul khusus. Maka jangan berhenti terus bersyukur ibu. Ya, kalau baru mudah bersyukur jangan merasa cukup. Naik lagi, saya bahagia ketika bersyukur. Bahagia ketika saya bisa membalas keburukan orang dengan kebaikan. Bahagia ketika saya salah memasukkan uang ke kotak infak. Ngambilnya pakai rahasia di dompet, pakai diraba. Kayaknya ini yang warna coklat kan, emang niatnya itu yang mau diambil. Udah dimasukkan, pakai ditutup-tutup. Pas mau pulang pengajian mau belanja, nyari yang merah kok nggak ada. Gimana ibu? Kecewa atau bahagia? Bu, kalau sampai saat ini ibu ke stasiun terus ketinggalan kereta api, ada kesempatan syukur nggak di situ? Ada. Tapi kira-kira yang mana yang diambil? Antara mustahil, sulit, susah, mudah, atau bahagia? Susah, ibu. Kenapa susah, ibu? Padahal kalau kita susah bersyukur, sabarnya susah atau mudah? Kan kita pengennya sabar, tapi syarat untuk bisa sabar harus mudah bersyukur. Orang kalau susah bersyukur, susah sabarnya. Karena sabar itu tidak akan bisa dilakukan kecuali diawali dengan syukur. Maka kalau kita terus berusaha naik ibu, adalah sekarang sudah mulai mudah bersyukur, naikkan sampai akhirnya kita bahagia bersyukur. Ya Allah, gak mungkin saya ketinggalan kereta ini kecuali terjadi karena izinmu, karena takdirmu. Ya Allah, saya yakin semua takdir Allah itu untuk kebaikan kita nggak? Nah, kalau iya, kenapa nggak mau syukur? Jadi kan memang kaitannya tadi penggunaan akal dan hati. Saya pernah ibu naik kereta api ekonomi waktu itu, ya, masih tahun 9, anak saya baru 1, 94, 95 mau pulang nengok orang tua. Ya, sudah naik kereta api ibu, ya, sudah jalan kereta api. Nah, pas jalan saya baru ingat kalau ada satu tas yang masih ketinggalan di bawah. Ya udah saya turun lagi bu. Begitu turun udah keretanya gak kekencangan. Itu takdir Allah bukan? Ya. Ya. Takdir Allah itu untuk kebaikan atau keburukan kita. Kalau tahu kebaikan berarti apa yang harus kita lakukan? Bersyukur. Kalau kita terus bersyukur sampai kemudian kita bahagia bersyukur, kita akan sampai pada kelas khususul khusus. Dan tahukah ibu, orang yang kelas kehidupannya sudah khususul khusus, besok pada saatnya nanti malaikat Israel menjemput, kira-kira akan menjemput dengan cara yang bagaimana? Siapapun yang telah mencapai kelas khususul khusus,
maka saat ajal tiba, malaikat maut akan menjemput dan memperlakukan dirinya dengan cara yang sangat khusus. Ya, malaikat maut akan menjemput dan memperlakukan dirinya dengan cara yang sangat khusus. Khususnya gimana? Malaikat maut datang, menyampaikan dulu kepada ibu, ya, ibu, saya sudah datang menjemput ibu. Ya, ibu, kalau ibu mau ketemu dengan keluarga, monggo ibu ketemu dulu dengan keluarga. Silakan ibu, saya menunggu di sini. Ya, sudah keluarga kumpul, malaikat bilang, ibu, kalau ibu mau menyampaikan pesan-pesan apa, wasiat-wasiat apa, silakan ibu sampaikan. Ibu tenang aja, nggak apa-apa. Sampaikan wasiat. Iya, udah selesai, malaikat maut masih kemudian ya, ketika ibu ngendikan, malaikat sudah saya sampaikan pesan. Oh, ibu, ini kan ibu mau meninggalkan mereka. Kalau ibu berkenan mendoakan mereka, silakan ibu doakan. Ya, keluarga ibu yang akan ibu tinggalkan, silakan ibu. Ya. Itu perlakuan yang khusus nggak ibu? Ya. Dan orang yang khususul khusus ini sebenarnya dia sudah menjadikan Allah itu sebagai sosok yang sangat penting. Ya. Jadi Allah itu amat sangat penting. Ya. Nah, ini yang nanti puncaknya ibu. Ketika ibu sudah mendoakan mereka, ibu matur kepada malaikat-malaikat, sampun, monggo malaikat, oh ya ibu, bismillah. Ibu, silakan ibu baca la ilaha illallah dulu. Jadi yang menuntun untuk mengucapkan la ilaha illallah adalah malaikat. Bu, silakan ibu mengucapkan la ilaha illallah. Maka begitu ibu mengucapkan la ilaha illallah, barulah malaikat mengambil nyawa ibu, ya, dari telapak kaki naik sampai akhirnya keluar dari ubun-ubun kepala. Begitu sudah keluar dari ubun-ubun kepala, ya, diiringi dengan kalimah la ilaha illallah, nyawa ibu pun akan naik ke atas. Ya, dimasukkan ke dalam wadah yang halus. Sepanjang perjalanan menuju ke langit, ya, nyawa ibu akan menebarkan bau yang sangat harum, mengusik perhatian, ya, malaikat-malaikat yang ada di antara langit dan bumi. Mereka bertanya, ini nyawa siapa? Harumnya bukan main. Malaikat yang membawa mengatakan, ini nyawa fulanah binti fulan, jamaah majlis tazkiyah, orangnya salihah, ahli ilmu, ahli ibadah, ahli tahajud, ahli sholat duha. Semua kebaikan ibu disebut sampai ruh ibu tiba di langit, ya, minta dibukakan pintu langit, terbuka, ruh ibu disowankan ke Allah, ya, oleh malaikat maut. Ya Allah, ini ruh hambamu yang sudah saya ambil, ya, disowankan ke Allah, ya. Setelah itu Allah menyampaikan, ya, kembalikan ruh hambaku ini ke alam barzakh dan jadikan alam kuburnya taman dari taman-taman surga. Ini orang-orang yang insya Allah kelasnya sudah kelas khususul khusus. Jadi pertanyaannya, mau kapan naik kelas ke? Karena kan kita awam, betul ibu? Iya, kita awam, saya awam, ya. Tapi kita suka naik turun nggak bu? Awamnya itu? Iya, naik turun. Cuma naik turunnya kemana?
Ini dia yang jadi problem. Naik turunnya ke khusus atau malah ke bodoh? Ya awalnya bisa nahan, kan orang awam kalau dihina nahan, betul? Kalau males kan jadinya bodoh gitu, jadi nahan aja. Mau memaafkan kok nggak bisa, ya akhirnya nahan. Nah kalau nahan itu kan orang awam. Orang awam kalau dihina biasanya nahan. Tapi lama kelamaan kok nggak kuat, ya akhirnya meledak, dibalas. Nah kalau dibalas berarti naik turun dari awam ke bodoh. Insyaallah kita dari awam naik ke khusus, ya dari khusus naik lagi ke khususul khusus. Insyaallah akhir hayat kita sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Nabi, man kana akhiru kalamihi minad dunya la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang ucapan terakhirnya di dunia la ilaha illallah, dia akan masuk surga. Jadi akan sangat tergantung pada amal yang kita lakukan setelah kita mengalami kejadian. Kan konsepnya adalah kita bersyukur atas apapun. Nah bersyukur itu fondasinya. Nah nanti amalnya tergantung kejadiannya. Kalau kejadiannya musibah, ya syukurnya kita adalah bersabar. Kalau amalnya dapat, takdirnya dapat rezeki, syukur kita adalah dengan sedekah. Karena pikiran dan hati itu hanya sarana untuk membuat kita bersyukur. Karena seperti yang kita sampaikan, syukur itu adalah buah dari akal yang digunakan untuk berpikir dan hati yang dimanfaatkan untuk berserah diri kepada Allah. Demikian Ibu, mungkin waktu juga yang membatasi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Allahumma ya Allah, bantu kami untuk selalu ingat akan dirimu ya Allah. Jadikan kami hamba yang sulit untuk melupakanmu. Bagaimana mungkin kami bisa melupakanmu ya Allah, sementara Engkau sudah mencurahkan begitu banyak kebaikan untuk kami. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, apapun yang Engkau gariskan untuk kami, semuanya adalah untuk kebaikan kami. Maka sebenarnya ya Allah, kami merasa tidak punya alasan untuk mengeluh, untuk kecewa, untuk berkeluh kesah dengan semua kepahitan dan kesusahan hidup yang ada. Semuanya terjadi atas izin-Mu, dan apapun yang Kau izinkan terjadi pasti untuk kebaikan kami. Karena itu jadikan kami hamba yang selalu bersyukur kepadamu ya Allah. Bersyukur tidak hanya pada saat hidup kami ini bertabur bunga-bunga kesenangan, tapi buatlah kami terus bersyukur walau hidup kami dipenuhi dengan onak duri kesulitan dan kesusahan. Bukankah di dalam kesulitan dan kesusahan ada rahmat-Mu yang jauh lebih luas untuk kami ya Allah, bila dibanding rahmat yang Kau curahkan lewat kesenangan. Maka ya Allah, jadikan kami hamba yang selalu bersyukur, hamba yang selalu ridha. Ampuni jikalau Engkau pernah melihat kami kecewa dengan takdir-Mu, berkeluh kesah dengan kepahitan yang ada. Izinkan di sisa umur ini ya Allah, kami selalu ridha dengan takdir-Mu, dengan kami jadikan apapun takdir-Mu sebagai kesempatan bagi kami ya Allah, untuk bisa melakukan sebaik-baiknya amal. Dan jadikan ya Allah, amal terbaik kami adalah amal kebaikan yang kami lakukan semata-mata wujud syukur kami kepadamu ya Allah. Kebaikan-Mu begitu amat sangat melimpah untuk kami. Sungguh kami tidak akan sanggup membalasnya kecuali dengan amal-amal kebaikan yang semata-mata kami lakukan semata syukur kepadamu.
Ya Allah, jangan Kau biarkan kami punya hitung-hitungan yang lain dari amal-amal kami, kecuali inilah syukur kami kepadamu ya Allah. Inilah syukur kami kepadamu ya Allah. Dan jadikan ya Allah segala amal-amal kebaikan yang kami lakukan semata-mata syukur kami kepadamu, membuat kami semakin dekat denganmu ya Allah, membuat kami semakin mengenalmu, membuat kami semakin mencintaimu, membuat kami merasakan betapa dalam hidup kami ini tidak ada yang pantas kami rindukan kecuali rindu kepadamu ya Allah. Izinkan kami termasuk hamba-hamba yang sangat merindukan saat-saat kepulangan kami nanti ya Allah. Bukankah tidak ada yang paling indah dalam hidup kami di dunia ini kecuali saat kami pulang kembali ke harimaanmu ya Allah. Kami ingin di hari di mana kami harus pulang kembali ke harimaanmu, dalam keadaan kami sedang berada di puncak kedekatan kami denganmu ya Allah, di puncak kecintaan kami kepadamu, di puncak kerinduan kami kepadamu. Kami lepas ajal kami ini dengan kemuliaan husnul khatimah. Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, utuhkan kebersamaan kami hidup di duniamu saat ini mulia, utuhkan kembali kebersamaan kami di akhirat nanti mulia. Dengan Kau jadikan surga menjadi tempat bertemunya kami semua ya Allah, kumpul bersama dengan orang tua kami, keluarga kami, saudara-saudara kami, sahabat-sahabat kami, murid-murid kami, guru-guru kami, lebih-lebih dengan semua anak keturunan kami ya Allah. Ya Allah, dengan segala rahmat-Mu pula kami mohon lapangkan saudara-saudara kami yang saat ini sedang berada dalam kesempitan, mudahkan yang sedang dililit kesulitan, bahagiakan yang sedang dirundung kemalangan, cukupi yang sedang dalam kekurangan. Ya Allah, penuhi apa yang menjadi hajat kebutuhan kami semua ya Allah, kebutuhan dunia, kebutuhan akhirat, kebutuhan lahir, kebutuhan batin. Dengan rahmat-Mu pula ya Allah, kami mohon jaga anak-anak kami ya Allah, lindungi anak-anak kami, bersamai terus anak-anak kami, bimbing anak-anak kami semuanya ya Allah, agar mereka lurus di jalan yang Kau ridhai. Karuniakanlah kemampuan pada diri anak-anak kami untuk selalu bersyukur kepadamu ya Allah, bersyukur tidak hanya dalam keadaan senang, tapi terus bersyukur walau dalam keadaan susah. Kumpulkan kami ya Allah bersama orang-orang yang selalu bersyukur kepadamu. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa na'mala salihan tardah wa aslih li fi dhurriyyati wa aslih li fi dhurriyyati wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan Allah mengabulkan doa-doa kita semuanya. Mohon maaf atas segala khilaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.